Tahukah Anda, Indonesia mendapatkan beberapa julukan dari dunia, salah satunya adalah paru-paru dunia. Tetapi, apakah Anda tahu bagaimana keadaan hutan di desa kita sekarang? Kerusakan hutan mulai terjadi, ada penebangan hutan, pembukaan lahan, pembakaran hutan. Tahukah Anda apa dampak dari kerusakan hutan? Kerusakan hutan bisa mengakibatkan banjir, erosi, dan tanah longsor. Jika terus dibiarkan, hutan di desa kita akan gundul. Stop pembakaran hutan, stop penebangan hutan, stop pembukaan lahan. Mari kita selamatkan paru-paru bumi, lindungi hutan dari oknum-oknum perusaknya. Gunakan sistem tebang pilih dan tebang tanam bibit pohon demi anak cucu kita di masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Desa Lalabata. Hei Mbak, tempat sampah di sana Mbak. Suka-suka aku toh Mbak. Masalah, buang sampah sembarangan itu bahaya loh Mbak, bisa membunuh. Alah, bercanda sampean. Buang sampah sembarangan menyebabkan pencemaran udara, air, dan tanah. Dilihat dari segi keindahan, tumpukan sampah jelas tidak enak dipandang mata. Lingkungan juga terkesan kumuh. Sampah yang dibuang sembarangan juga dapat menyebabkan banjir, selokan mampet, dan sarang berbagai penyakit berbahaya. Mulai dari kaki gajah, tifus, kolera, diare, penyakit jamur, bahkan DBD. Pengen buang sampah sembarangan? Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Desa Lalabata. Di saat orang-orang terbiasa membuang sampah di sembarang tempat, tanpa sadar dia akan melakukan hal tersebut terus-menerus. Dan bila satu orang di bumi ini membuang sampah di sembarang tempat, maka akan ada jutaan sampah berserakan di berbagai tempat. Mungkin mereka tidak sadar bahwa membuang satu sampah di sembarang tempat sama saja membuang jutaan sampah. Akibat dari pembuangan sampah yang sembarangan pun bisa saja mengakibatkan banjir, juga membuat lingkungan tidak bersih. Mari kita bersama membuang sampah pada tempatnya dan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Desa Lalabata. Tahukah Anda, Indonesia mendapatkan beberapa julukan dari dunia, salah satunya adalah paru-paru dunia. Tetapi, apakah Anda tahu bagaimana keadaan hutan di desa kita sekarang? Kerusakan hutan mulai terjadi, ada penebangan hutan, pembukaan lahan, pembakaran hutan. Tahukah Anda apa dampak dari kerusakan hutan? Kerusakan hutan bisa mengakibatkan banjir, erosi, dan tanah longsor. Jika terus dibiarkan, hutan di desa kita akan gundul. Stop pembakaran hutan, stop penebangan hutan, stop pembukaan lahan. Mari kita selamatkan paru-paru bumi, lindungi hutan dari oknum-oknum perusaknya. Gunakan sistem tebang pilih dan tebang tanam bibit pohon demi anak cucu kita di masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Desa Lalabata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudagar Iga dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk hari ini, di hari Senin tanggal 22 Januari 2024, kita kembali lagi tentunya di acara
bincang-bincang santai. Ya, bincang-bincang santai pada sore hari ini kita tentunya ingin bicara terkait dengan lingkungan kita di Kabupaten Baru. Jadi untuk Anda Saudagar Iga mau kita tahu sejauh mana kualitas air di Kabupaten Baru, kemudian bagaimana kita sebagai masyarakat dapat turut menjaga tanah serta mengaitkannya dengan pertanian berkelanjutan. Ya, tentunya di hari ini jangan kemana-mana, tetap saja bersama kami di acara Bincang-Bincang Santai, karena di sore ini saya tidak sendiri namun ditemani sama bapak-bapak ganteng ini. Sudah ada di studio. Kita sapa-sapa dulu. Saya mulai dari sebelah kanan dulu ini. Ya, sebelah kiri saya ada Bapak Haji Andi Unru STM SP selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Baru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore untuk pemirsa IGA FM. Ya, agak kereba. Alhamdulillah. Sehat-sehat mungkin. Alhamdulillah, Tuhan masih memberkati kita semua. Ya, mungkin ini hari lagi sibuk-sibuk ini dipanggil ke studio. Saya kebetulan tadi ada acara di Makassar. Iya. Tapi demi tujuan mulia ini kami kembali tepat waktu tadi di. Wah, luar biasa. Iya, demi masyarakat Kabupaten Baru tentunya kita hadir di bincang-bincang ini. Iya, dan tentu kita akan bicara terkait dengan lingkungan di Kabupaten Baru ini. Ya, dan tentu juga ini ada di sebelahnya kita sapa juga ini Bapak Insinyur Ahmad MM, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Baru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi kita depek supaya ya. Selamat sore dan salam sehat untuk semua pemirsa IGA FM. Iya, makan jakanja sedih-sedih deh. Baik, alhamdulillah. Iya, gimana kabar ini? Baji-baji ki. Iya, baji-baji ji. Iya. Alhamdulillah. Dan katanya dari Pacek kayak gini. Iya. Wah, sopeng aja. Banyak hal memang yang kita lakukan tadi. Selain pelayanan-pelayanan, kita juga melakukan kunjungan-kunjungan lapan terkait dengan beberapa pengembangan komoditi untuk mendukung sustainability produk. Karena dengan melakukan kunjungan lapan tentu kita melihat secara visual dan bisa kita memahami makna dari seluruh kondisi lahan yang ada. Seperti itu barangkali. Luar biasa. Baik, iya. Terima kasih. Ya, dan saat ini di narasumber kita ada Pak Ridwan Eshut, ini selaku polisi kehutanan ahli muda. Iya. UPTD KPH Ajata Pareng, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Salam sejahtera. Saya panggil apa nih? Om Rido? Rido saja. Oh iya, Rido Ji. Ya, agak kereba. Alhamdulillah, baik-baik. Alhamdulillah. Ini wah, kalau terkait dengan polisi kehutanan, ini untuk hutan-hutan kita di Kabupaten Baru perlu mungkin pasti Om Rido ini tahu persis bagaimana hutan-hutan di Kabupaten Baru ini. Insya Allah. Iya. Kebetulan ini Desa Lalabata masuk wilayah kerjanya kami juga. Oh gitu. Ya kan di Baru ini KPH Ajata Pareng itu ada 3 resor. Resor Baru Utara, Malu Setasi dan Sopeng Riaja. Resor Baru Tengah itu Balusu, Kecamatan Baru dan Kecamatan Taniteri Lau. Resor Baru Selatan, Kecamatan Pujanantin dan Taniteri Aja. Iya. Baik. Untuk sore ini ya tentu kita akan bincang-bincang terkait masyarakat sehat jaga lingkungan dan sumber air, dan bagaimana tentunya
masyarakat mengkonsumsi air minum di Kabupaten Baru, ya tentu jangan kemana-mana, tetap saja bersama kami. Dan sebelum kita lanjut, tentu ini perlu kami sampaikan bahwa kegiatan kita pada hari ini terselenggara atas kerjasama pemerintah Kabupaten Baru melalui Dinas Kominfo SP Kabupaten Baru dan melalui Humas Baru, kemudian juga USAID Tangguh karena ini agak lumayan ada juga ya beberapa. Ya, ada beberapa jenis. Iya. Dan hari ini USAID Awas Tangguh akan menemani Anda, saudagar IGA, dimanapun Anda berada. Dan tentu pada bincang-bincang kita ini terkait dengan masyarakat sehat, jaga lingkungan dan sumber air. Ya, saya ingin tanya-tanya nih untuk Bapak Kadis Lingkungan Hidup Kabupaten Baru. Sebenarnya seperti apa kualitas air di Kabupaten Baru menurut kita ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terkait dengan kualitas air di Kabupaten Baru, bahwa sebelum saya menjawab itu, kami dulu menyampaikan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Baru itu ini ada 3 tugas pokok yang diberikan. Yang pertama terkait dengan penaatan lingkungan, itu kaitannya dengan perizinan lingkungan. Yang kedua ada bidang yang menangani terkait pencemaran, ini yang erat kaitannya dengan air, udara dan sebagainya. Dan yang ketiga ini ada bidang yang menangani kebersihan. Jadi tupoksi kami itu adalah bagaimana melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di kabupaten. Terkait dengan adapun tujuan atau indikator utama Dinas Lingkungan Hidup itu adalah bagaimana meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup di daerah Kabupaten Baru. Yang saya ingin sampaikan bahwa indeks kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Baru itu ditopang oleh 3 faktor utama atau 3 indeks di bawahnya. Yang pertama, bagaimana indeks tutupan lahan yang ada di Kabupaten Baru. Saya dalam hal ini, kalau yang terkait dengan tutupan lahan, saya pastikan bahwa ini tidak terlalu bersoal di Kabupaten Baru. Yang kedua adalah indeks kualitas udara. Hal ini juga tidak terlalu bersoal di Kabupaten Baru, artinya sebab belum adanya industri besar yang ada di Kabupaten Baru. Yang ketiga, ini yang ditanyakan terkait dengan indeks kualitas air. Artinya untuk mendukung pencapaian indeks kualitas lingkungan hidup daerah itu salah satunya adalah bagaimana meningkatkan indeks kualitas air. Yang saya ingin sampaikan bahwa indeks kualitas air itu adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah dan suatu waktu. Ini yang penting adalah satu wilayah dan suatu waktu. Berdasarkan IKLH tadi itu yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, bahwa di Kabupaten Baru itu indeks kualitas air kita itu di tahun 2023 itu di angka 60 poin. Artinya kita di angka kriteria sedang. Hal ini apabila dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten Baru 2023 yang ingin dicapai itu di angka 58,95. Artinya bahwa indeks kualitas air kita ini masih di atas
indikator atau target yang diinginkan atau yang ingin dicapai di RPJPD di RPJMD 2020-2025. Berdasarkan penilaian tersebut, kalau di Provinsi Sulawesi Selatan itu kita masih terbaik kelima daripada 24 kabupaten kota yang ada. Dan kalau di nasional ini kita di urutan ke-63 dari 514 kabupaten kota yang ada. Artinya kalau terkait dengan kualitas air kita ini masih bukan di angka yang kualitasnya yang tinggi, tetapi kita masih di angka sedang. Artinya tidak mungkin itu dulu yang nanti terkait dengan upaya-upaya dan sebagainya, ini nanti mungkin kami jelaskan. Ya, kemudian kalau terkait dengan sumber air ini, seperti apa pantauan sumber air yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup? Kemudian kan ini ada sungai, beberapa sungai di Kabupaten Baru. Ya, kemudian di mana saja sungai yang terletak ini di Kabupaten Baru? Mungkin bisa ada sedikit info untuk pendengar atau saudagar IGA. Terkait dengan kegiatan pemantauan yang kami lakukan terkait dengan kualitas air, itu kami ambil di sungai besar. Artinya di Kabupaten Baru ini ditopang oleh 5 sungai. Yang pertama itu sungai yang ada di Botoy. Yang kedua sungai Sumpah Minangai, Sungai Bungi, Sungai Nepo, dan Sungai Lampoko dan Takalasi. Ini sungai-sungai besar yang melintas. Dan pengambilan tempat pengambilan sampel ini kami lakukan di 3 tempat. Ini supaya keterwakilan daerah hulu, tengah, dan hilir. Dan itu kami lakukan di setiap tahun, dan kami lakukan di 2 waktu yang berbeda, di musim kemarau dan di musim penghujan. Artinya kalau dan semua sampel yang kami ambil itu ini kami uji lab di kerjasama dengan lab terakreditasi yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Artinya kevalidan datanya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini kami bekerja sama dengan Laboratorium Lingkungan Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi itu semua sungai-sungai atau ada sungai contoh di Botoy saja yang diuji atau semua? Semua sungai. Oh, semua sungai. Dan di satu sungai itu ada 3 lokasi yang kami ambil titik sampelnya. Dan itu kami lakukan 2 kali dalam satu tahun. Sehingga kualitas air ini kami dapat bisa ukur. Sehingga dan kami tidak melakukan itu tadi, kami bekerja sama dengan laboratorium yang terakreditasi. Iya. Kenapa dilakukan cuma 2 kali atau kenapa? Itu ada PP yang mengatur. Oh, itu. Begitu deh. Itu sudah ada aturan yang mengatur itu, yaitu PP nomor 22 tahun 2021. Sebetulnya juga semakin banyak waktu pengambilan sampelnya juga semakin bagus. Cuma kan ini juga terkait juga budget yang kami miliki dan sebagainya. Tetapi yang dipersyaratkan di aturan perundang-undangan itu 2 kali dalam 1 tahun. Iya, baik. Mungkin saya tentang kualitas air minum ini, nanti sebentar kita sambung bincang-bincang kita ke Pak Ahmad ini, ya, sebagai leading sector di Dinas Pertanian ini. Kalau di Dinas Pertanian ini
kalau di Kabupaten Baru ini masyarakat yang biasanya menanam ini, apakah biasanya natanam itu para petani, ya, di Kabupaten Baru ini, Pak? Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat sore. Salam pemirsa untuk Radio IGA FM. Kami ingin menyampaikan bahwa ada satu konsep yang memang perlu kita jaga. Menjaga air sama dengan menjaga sustainability kehidupan secara berlanjut. Karena tanpa air tidak ada kehidupan. No water, no belief. Saya ingin menyampaikan untuk pertanian di era sekarang di mana dinamika alam mengalami perubahan, maka tentu proses penyadaran kepada masyarakat petani di Kabupaten Baru yang mata pencaharian masyarakat Kabupaten Baru adalah berada pada sektor pertanian secara menyeluruh. Kami di pertanian membuat satu pola, ada namanya pola tanam. Kita dorong agar peletakan tanam kepada petani yang menanam di lapangan tidak mengalami masalah, sehingga proses pemanfaatan air, di mana proses ketersediaan air harus dihitung. Dinamika sekarang di era 2023 berbeda sekali dengan era 2022. Tahun 2022, kalau kita dulu ada mengenal namanya Palontara, kita mengenal adalah tahun H, di mana tahun H itu adalah dikenal Malopo Bosinna, Maraja Lempetna, Malampe Wetunna, Jaji Tanah-Tanenge, kemudian petani merasakan manfaat yang ke depan. 2023, MT 2023-2024 ini Palontara menyampaikan bahwa tahun ini adalah tahun jin, di mana kalau diartikan Maponco Bosinna, Malopo Maraja Bosie, tapi Maponco Wetunna, wedingi salah tanah-tanenge, weditoi pole ya senge kekeringan temaka-makai. Namun Badan Meteorologi dan Geofisika menyampaikan di era 2023 ada El Nino, sehingga inilah El Nino pada saat ini sudah berakhir, tapi dampaknya besar. Ternyata El Nino itu adalah musim kering berkepanjangan, La Nina adalah musim hujan berkepanjangan. Nah, untuk petani, dinamika setelah ada perubahan alam, maka didorong harus mengikuti alam. Kami menyampaikan kepada seluruh teman-teman petani, karena di pertanian di Kabupaten Baru ada kurang lebih 1005 kelompok tani unit, atau tanaman pangan itu ada kurang lebih 5000 kelompok tani. Kami mencoba membuat sebuah pola agar menanam padi pada kondisi di mana ketersediaan kurang, maka kita merubah yang pertama polanya, kemudian komoditinya, kemudian metodenya harus dirubah. Beda masa yang lalu di mana air berlimpah, maka perlu kita buat sebuah treatment. Apatah lagi air di Baru ini ada kecenderungan sumber-sumber air mengalami kekurangan, dan orang yang membutuhkan air sangat besar, sehingga ada semacam dinamika yang harus di-treatment. Untuk di pertanian supaya tidak gagal, maka kita dorong ada sistem yang biasa kita kenal yang namanya sistem rice
of intensification, pemanfaatan air secara efektif dan disesuaikan dengan komoditi. Inilah ada namanya tata kelola air yang berdimensi komoditi. Tapi tanaman yang seringkali ditanam oleh petani ini apa-apa saja selain padi? Jenis tanaman yang banyak yang membutuhkan di mana air harus menjadi sebuah parameter utama selain padi, ada tanaman hortikultura seperti melon, semangka, kemudian tanaman pangan seperti ubi jalar, ubi kayu, atau kacang tanah. Ini semua adalah tanaman-tanaman yang perlu didesain dan dipolakan. Di pertanian ada namanya tanaman C3. Apa itu? Ada tanaman yang membutuhkan air hanya 3 kali masa kritis. Ada namanya tanaman C4. Tanaman yang membutuhkan air di masa kritis. Sehingga peletakan tanaman itu didasarkan pada pola ketersediaan air. Inilah butuhnya dan perlunya yang dinamakan pengawalan dan pendampingan secara teknis. Karena kami menjaga agar petani kami jangan ada yang gagal karena pengaruh alam. Tetapi kita memang harus mengikuti alam. Demikian. Iya. Kalau terkait dengan kebijakan pemerintah di Kabupaten Baru ini dalam mengelola dan mengawasi pemakaian lahan pertanian di Kabupaten Baru ini, apakah terdapat tren atau praktik pertanian yang berkelanjutan yang diadopsi oleh masyarakat ini untuk menjaga keseimbangan antara pertanian dan pelestarian lahan? Baik. Ya. Alhamdulillah, beberapa kebijakan-kebijakan nasional, kebijakan pemerintah daerah kita sinergikan. Baru ini adalah daerah kecil. Ya. Sawahnya hanya 15.700 hektar. Sementara Baru itu untuk fasilitas pengairan tidak ada irigasi teknis, hanya irigasi setengah teknis. Dan yang paling banyak sawahnya di Baru adalah sawah tada hujan. Nah, salah satu upaya bagi peletakan agar betul-betul pemanfaatan air, karena kebutuhan air untuk tanaman berbeda kebutuhan air untuk masyarakat atau manusia. Di Baru ini, seperti di Kecamatan Taneteri-Lau, daerah pesisir lainnya di kecamatan yang ada di Baru, kemudian di Sopendriaja, kemudian di daerah Balusu, semua yang pesisir yang mendekati laut, ketika berada pada zona musim kemarau, khususnya pada bulan Mei, Juni, Juli, maka pengaruh salinitas sangat besar, pengaruh air garam sangat besar. Seperti di Kecamatan Taneteri-Lau, pola yang dilakukan adalah pemanfaatan air secara tradisional atau dengan memakai yang namanya sumur tanah dangkal, atau ada namanya sumur suntik dengan melalui pola taksi pan, dengan metode kebijakan pemerintah dengan prinsip pemberian air secara terputus-putus, yaitu irrigation, pemberian air intermittent irrigation. Itu yang didorong agar teman-teman petani yang melakukan penanaman atau pelaksanaan budidaya tidak mengalami hambatan. Yang kuncinya adalah bagaimana pemberian air tepat kepada tanaman, karena seluruh tanaman yang dibudidayakan petani bukan berarti tanaman air, tapi butuh air. Seperti padi tidak membutuhkan air secara terus-menerus, tetapi perlu dilakukan tata kelola di mana waktu dan fase membutuhkan air, maka harus ada airnya. Tidak selamanya harus ada air sepanjang siklus hidupnya. Itu yang harus kita dorong dengan kebijakan-kebijakan
yang pemerintah daerah Kabupaten Baru memperkuat yang namanya pengawalan dan pendampingan. Sehingga dengan kebijakan kami di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, yang pertama harus diikuti kepatuhan dan ketaatan. Ketika pola tanam disepakati dengan ada namanya program Mapalili. Mapalili ini dalam 1 tahun itu diawali dengan perencanaan untuk 2 musim tanam. Ada namanya rendengan, ada namanya gadu. Di Baru ini salah satu daerah di 24 kabupaten kota, kalau kita berbicara pemanfaatan air atau misalnya pengelolaan tanaman, kita mengenal ada namanya IP 300, IP 400. 3 kali panen, 4 kali menanam. Namun karena 2023 kemarin kita dorong padi, palawija atau horti. Karena kalau padi terus menerus maka jumlah air, volume air yang dibutuhkan sangat besar, sementara orang yang membutuhkan air juga banyak. Iya. Demikian. Iya. Kalau ini kan untuk di sawah-sawah untuk tada hujan ini. Kemudian kalau dari Dinas Pertanian sendiri nih, seperti apa partisipasi para petani ini yang yang praktek pelestarian hutan, yang ada lahannya di gunung ini, ya, karena kita ketahui bahwa sekarang saya lihat Adam yang bertani di hutan-hutan, ya, mungkin seperti apa partisipasi masyarakat ini dalam praktek pelestarian hutan atau lahan yang baik di Kabupaten Baru. Iya, baik. Model-model sistem penyelenggaraan sistem budidaya di Kabupaten Baru, kita harus memang memperhatikan keseimbangan lingkungan. Petani kita yang sistem pekebun berpindah atau peladang berpindah kita tinggalkan, kita larang. Yang pertama pembakaran, kemudian penggundulan kita larang. Tetapi kita dorong bagaimana menanam tanaman yang mampu melahirkan nilai ekonomi yang baik dan bisa menjaga kelestarian lingkungan, terutama ketersediaan air. Contoh saja, ketika kita melihat daerah-daerah tertentu sekarang ini, petani kami di Kabupaten Baru digalakkan tanaman kopi. Hampir 2023 ini pemerintah mendorong dan menyalurkan namanya bibit. Ada kurang lebih 299.000 bibit kopi kemarin. Semoga petani kita bisa menanam dengan baik, dan seluruh yang ditanam kopi adalah daerah-daerah perkebunan atau daerah-daerah pegunungan. Apa arti semua itu? Mereka mampu menanam dengan berbagai multi sektor. Karena menanam kopi bisa akan menanam tumbuh tanaman-tanaman yang bisa berkompetisi baik. Perlu dipahami, tidak semua tanaman ketika kita tanam akan melahirkan manfaat untuk tanaman lain. Karena apabila tanaman mengandung aleopati, maka akan menjadi racun untuk tanaman lainnya. Tanaman kopi, tanaman hortikultura seperti misalnya durian, rambutan, itu akan tumbuh baik ketika dilakukan polikultur atau didiversifikasi, misalnya ubi jalar, ubi kayu, itu akan bisa saling menguntungkan untuk mendukung peningkatan produksi tanaman. Bahkan ada beberapa jenis tanaman menjadi tanaman perangkap. Artinya ketika ada hama yang menyerang pada tanaman tertentu, khususnya pada tanaman selah, bisa tanaman pokok memansanya. Dan mungkin nanti itu akan saya sampaikan secara sangat prinsipil dan sangat teknis. Yang jelasnya kami menyampaikan petani-petani terutama daerah-daerah pegunungan tetap melakukan yang namanya menjaga keseimbangan lingkungan dengan melakukan budidaya tanaman
khususnya pada tanaman-tanaman keras atau tanaman-tanaman perkebunan yang bisa memberikan nilai manfaat lingkungan yang baik sekaligus menghasilkan ekonomi yang baik. Ada satu yang paling mungkin tidak mengurangi rasa hormat, kami mungkin bisa sampaikan. Di Baru ini adalah daerah kawasan industri sapi Bali, pengembangan sapi Bali. Dan ketika kita melihat teman-teman di lapangan, di kebun dia menanam yang namanya pakan ternak, yang namanya rumput gajah. Ini rumput gajah ada beberapa multiplier efek manfaat yang muncul. Salah satunya bisa menjadi konservasi, tanaman konservasi, melestarikan kesuburan tanah, bisa juga menjadi pakan ternak yang dipelihara oleh petani-petani kita. Kemudian selain itu bisa menjadi nilai ekonomi yang baik. Dan beberapa analisa kajian, kami mendorong beberapa mahasiswa melakukan penelitian khususnya di dimensi pegunungan. Kemudian teman-teman di daerah-daerah dataran rendah, memang di Kabupaten Baru ini ke depan harus dibuat tata kelola pola tanam yang baik, karena tingkat ketersediaan air dari tahun ke tahun mengalami pengurangan. Apa konsep yang harus kita buat? Bagaimana mendorong pemanfaatan air, terutama menampung sumber-sumber air, agar bisa kita dorong pertanian berkelanjutan atau sustainability agriculture. Makasih. Oke, baik. Sebenarnya masih ada nanti mungkin informasi-informasi terkait dengan di bagaimana pertanian di Kabupaten Baru. Ya, mungkin saya ke Bapak Ridwan, ya, atau Om Rido. Iya, terkait dengan hutan di Kabupaten Baru ini. Seperti apa kondisi hutan kritis di Kabupaten Baru? Ya, mungkin selaku polisi kehutanan pasti banyak tahu terkait dengan kondisi saat ini lahan kritis di Kabupaten Baru. Silakan, Tabe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Semoga kita semua di sini dan pemirsa IGA FM dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Permintaan maaf, saya awali dulu. Om, permintaan maaf dari Ibu Kepala KPH. Beliau tidak sempat hadir karena ada acara di Makassar yang tidak bisa diwakili. Ya, acara yang penting. Baik, Kabupaten Baru ini kalau kita cerita masalah lahan kritis, sebenarnya yang membuat angka lahan kritis cukup signifikan di Baru itu beberapa daerah yang memang wilayahnya biar ditanami apapun itu tidak bisa tumbuh, seperti di Pujananting, Buntu Payung itu memang batu, jangan-jangan itu batu. Nah, itu yang membuat angka lahan kritis di Kabupaten Baru cukup tinggi. Dan pembagian lahan kritis sendiri itu ada 5, tidak kritis, agak kritis, potensial kritis, dan sangat kritis. Nah, data lahan kritis, kami UPTD KPH Jatapareng ini kan salah satu UPTD milik Provinsi Sulawesi Selatan di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sebagai saya garis bawahi bahwa untuk lahan kritis itu bukan kami yang membuat. Data itu dibuat oleh namanya Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Itu adalah salah satu UPT dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Bahwa kayak kami ke kehutanan dan dari Dinas Lingkungan Hidup kami menggunakan data itu. Karena data itulah yang diakui di Sulsel, di wilayah pelayanan BPDAS Jene Berang Sadang itu. Jadi kami hanya pengguna. Data-data lahan kritis itu, lahan kritis di Baru, kalau sebenarnya di total tetap masih lebih banyak yang tidak kritis dan agak kritis. Cuma memang
tidak bisa dipungkiri ini di Baru bahwa terutama daerah Pujananting, Tanah Raja itu memang di bawahnya, di atasnya kelihatan seperti tanah. Ketika digali-gali sedikit batu. Contoh kecil di Pujananting itu untuk kami di kehutanan Om, kami istilahkan dia bukan tanah berbatu, kami istilahkan batu bertanah. Jadi kalau lepana kabadi. Ya, jadi kalau mau kegiatan menanam itu kadang-kadang yang memang tanaman-tanaman yang tumbuhnya yang apa ya istilahnya daya tahannya kuat seperti akasia. Akasia itu yang penting ada tanah sedikit tumbuh. Makanya di Wontopayung itu ada pertanyaan kenapa tidak tanam mangga. Memang biar tanam mangga susah tumbuh. Memang ada yang seperti mangga, satu famili, tapi bukan mangga. Itu dia memang tumbuh, tapi tumbuhnya sekedar begitu. Akasia pun ada beberapa yang ditanam, tumbuhnya ya ala kadarnya tumbuh. Ala kadar, tapi di bagian beberapa daerah sekitar situ ada juga yang tumbuh subur. Jadi untuk lahan kritis sendiri memang perlu penanganan khusus. Mungkin kalau selama ini yang kita lakukan itu namanya kegiatan vegetatif penanaman, mungkin juga bisa dengan sipil teknik untuk mengolah tanah, tapi itu butuh budget yang luar biasa kalau kita mau sipil tekniskan lahan kritis seperti itu. Butuh budget yang luar biasa. Kalau di Tanah Terilau ini lahan kritis ada? Lahan kritis itu Tanah Terilau itu berdasarkan data yang kami pegang, yang kritis sekitar 739,63 hektar. Terus yang sangat kritis saja langsungnya, kritis itu sekitar 554,38 hektar sedikit, Pak. Dibanding dengan Pujananting itu luar biasa. Ribuan kalau. Iya, itu sebenarnya bukan karena pembukaan lahan, enggak. Karena memang maksudnya pembukaan lahan kayak penebangan liar, begitu ditebang tutupan lahannya pohon-pohon, enggak. Karena memang kondisi tanahnya seperti itu. Beberapa kali daerah Pujananting itu diusulkan untuk lokasi penanaman, cuma tertolak dari kementerian karena ya masuk lahan kritis, tapi penanaman di lokasinya itu bukan tanah berbatu tapi batu bertanah. Jadi tumbuh tanam apapun kemungkinan tumbuhnya kecil. Banyak batunya. Banyak batunya. Iya, itu istilahnya kami batu bertanah. Batu bertanah. Baru beracun lagi di situ. Gitu deh. Zat kimianya. Karena tidak bisa ada tumbuhan di situ. Sebenarnya tumbuh pun tapi merana istilahnya, Pak. Merana. Bisa tumbuh tapi tidak bisa berproduksi. Iya. Kalau dari saya tambahkan sedikit, kalau dilihat juga dari tata ruang yang ada, memang macam di Pujananting itu kan ditetapkan sebagai kawasan pertambangan. Artinya ditanami pun juga ke depan apabila ditambangkan juga pasti. Sebab di wilayah itu memang sudah ada potensi sumber daya alam, utamanya potensi pertambangan yang ada di situ. Jadi mungkin memang alam sudah mengatur itu bahwa wilayah itu memang tidak bisa ditanami. Sebab di situ ada potensi yang ada di wilayah itu. Misalnya di Pujananting itu kan sangat dikenal dengan batu krom yang ada. Artinya apapun yang kita tanam di situ pasti tidak bisa tumbuh. Dan Allah sudah menciptakan itu bahwa di situ memang di wilayahnya pertambangan. Artinya saya pikir ini yang mesti kita lihat bahwa memang ada wilayah-wilayah. Artinya tidak semua wilayah yang gundul itu mesti kita tanami. Kita mesti lihat potensi apa yang ada di alam itu. Mungkin itu yang saya tambah sedikit. Kemudian ada tata kelola sebenarnya yang perlu dibaca teman-teman di daerah lahan kritis. Ada tanaman indikator namanya kalau di pertanian. Indikator ini bisa membuktikan bahwa ketika tanaman indikator bisa tumbuh subur, baik, maka tanaman lain akan bisa kita usahakan. Tetapi apabila tanaman indikator merana dan tidak bisa berproduksi baik, maka
itu agak berat. Contoh misalnya tadi ada sepamili dengan tanaman mangga atau Manggis sp. Ketika kita tanam mangga yang sudah dilakukan modifikasi atau dikendalikan hidupnya, maka dia tidak bisa tumbuh dengan baik karena tanaman famili saja yang sekeluarga dengan mangga yang liar tidak mampu tumbuh di situ. Itulah perlunya ada namanya tanaman indikator. Oh iya, tanaman indikator ini yang perlu dilihat, dipelajari. Ya, tapi kalau sekarang ini saya lihat kan ada biasa di daerah sini, jangan saya sebut namanya, lokasinya, pembukaan lahan. Iya. Namanya ini yang biasa tanam jagung kan di hutan ini. Ya, bagaimana dari kehutanan ini? Itu untuk lokasi di situ itu yang kita maksud tadi sebenarnya itu ada sebagian bukan kawasan dan itu memang sejak beberapa bahkan sebelum kami ada di sini, maksudnya saya bertugas di sini, itu memang sudah ada keadaan seperti itu. Dan memang makanya untuk mengantisipasi itu kan ada namanya kami berdayakan pembentukan kelompok tani hutan. Melalui skema atau istilah kerennya perhutanan sosial. Untuk di Desa Lalabata itu ada 2 skema, hutan kemasyarakatan dan hutan desa. Hak pengelolaan hutan desa. Satu LPHD Lalabata, sama HKM-nya itu, pokoknya ada 2 di situ, ada 2. Ini alhamdulillah itu dengan kerjasama adik-adik KKN tematik PS itu kami kerjasama untuk melakukan istilahnya perombakan struktur organisasi mereka supaya mereka mau, dan itu rutin. Untuk kelompok tani yang dianggap memenuhi syarat, artinya memenuhi syarat itu bisa beraktivitas dengan baik, itu akan diberikan bantuan. Dia diberikan bantuan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terus dari Dinas Kehutanan Lingkungan Hidup juga. Apabila kelompok-kelompok yang tidak bisa memenuhi kriteria mungkin akan dipertimbangkan perizinannya kembali. Tapi itulah upaya kita untuk mengajak masyarakat bersama-sama mengelola lingkungan, menjaga alam. Karena dengan melibatkan masyarakat, pada dasarnya itu merupakan penyadartahuan, tanpa disadari itu merupakan penyadartahuan kepada masyarakat bahwa hutan itu penting untuk menunjang seperti tata air dan sebagainya. Kan tidak bisa kita pungkiri bahwa akar tanaman itu bisa menampung air. Tapi di luar seperti ada penebangan luar itu sebenarnya lebih kepada main kucing-kucingan kalau yang tidak tertangkap. Tapi beberapa kasus juga kami selesaikan di Waru. Alhamdulillah. Yang masalah penebangan liar sebenarnya kalau kita mau fair, sebenarnya dengan kami kan jumlah polisi kehutanan di Baru itu kalau dibilang sangat terbatas. Sebenarnya untuk mengatasi hal itu kami mengharapkan kerjasama dari masyarakat juga berperan aktif, karena tidak bisa kami bohongi diri, kami tidak bisa move dari titik satu ke titik satu dengan waktu yang bersamaan. Jadi dukungan dari masyarakat, bahwa masyarakat berperan aktif kalau ada penebangan bisa melarang, karena tertangkap tangan itu, tertangkap tangan secara hukum siapapun bisa, apalagi dalam tindak pidana bidang kehutanan. Tertangkap tangan secara hukum, tapi jangan dikeroyok, kasihan orang. Cukup melapor saja, bawa ke yang berwenang untuk eksekusi itu. Jadi jangan main hakim sendiri. Baik, saudara Riga dimanapun Anda berada, tetap saja bersama kami. Sudah nanti ke bawah Kang Kidi. Sebab kita akan kembali lagi
Kita akan temani Anda Saudagar Iga di acara Bincang-Bincang Santai. Jadi kita break dulu dan tetap bersama kami. Tahukah Anda, Indonesia mendapatkan beberapa julukan dari dunia? Salah satunya adalah paru-paru dunia. Tetapi, apakah Anda tahu bagaimana keadaan hutan di desa kita sekarang? Perusakan hutan mulai terjadi, ada penebangan hutan, pembukaan lahan, pembakaran hutan. Tahukah Anda apa dampak dari kerusakan hutan? Kerusakan hutan bisa mengakibatkan banjir, erosi, dan tanah longsor. Jika terus dibiarkan, hutan di desa kita akan gundul. Stop pembakaran hutan, stop penebangan hutan, stop pembukaan lahan. Mari kita selamatkan paru-paru bumi, lindungi hutan dari oknum-oknum perusaknya. Gunakan sistem tebang pilih dan tebang tanam bibit pohon demi anak cucu kita di masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Desa Lalabata. Di saat orang-orang terbiasa membuang sampah di sembarang tempat, tanpa sadar dia akan melakukan hal tersebut terus-menerus. Dan bila satu orang di bumi ini membuang sampah di sembarang tempat, maka akan ada jutaan sampah berserakan di berbagai tempat. Mungkin mereka tidak sadar bahwa membuang satu sampah di sembarang tempat sama saja membuang jutaan sampah. Akibat dari pembuangan sampah yang sembarangan pun bisa saja mengakibatkan banjir, juga membuat lingkungan tidak bersih. Mari kita bersama membuang sampah pada tempatnya dan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Desa Lalabata. Performa double khasiatnya. Bio 7. Hei Mbak, tempat sampah di sana Mbak. Suka-suka aku toh Mbak. Masalah, buang sampah sembarangan itu bahaya loh Mbak. Bisa membunuh. Alah, bercanda sampean. Buang sampah sembarangan menyebabkan pencemaran udara, air, dan tanah.
Dilihat dari segi keindahan, tumpukan sampah jelas tidak enak dipandang mata. Lingkungan juga terkesan kumuh. Sampah yang dibuang sembarangan juga dapat menyebabkan banjir, selokan mampet, dan sarang berbagai penyakit berbahaya. Mulai dari kaki gajah, tifus, kolera, diare, penyakit jamur, bahkan DBD. Masih pengen buang sampah sembarangan? Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Desa Lalabata. Ya, kita masih di bincang-bincang santai, masih terkait kita bahas ini masyarakat sehat, jaga lingkungan dan sumber air. Ini sebenarnya butuh beberapa jam ini, tapi waktu yang agak membatasi kita sebenarnya. Ya, mungkin tadi sudah disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup bahwa tentang kualitas air di Kabupaten Baru ini yang terdiri dari beberapa sungai besar yang di Kabupaten Baru ini, yaitu Sungai Botowe, kemudian Sumpang, ya termasuk, ya, dan katanya 2 kali ya dalam setahun dilakukan uji di lab, ya. Kemudian ini kualitas air yang kita pertanyakan kembali nih. Bagaimana tren kualitas air yang tentunya dari waktu-waktu, apalagi yang paling mempengaruhi kualitas air di Kabupaten Baru ini? Iya, tapi mungkin bisa langsung dijawab. Saya langsung saja bahwa tadi saya jelaskan bahwa ada 5 atau 6 sungai yang kami ambil titik sampelnya, dan ini dia mewakili hulu, tengah, dan hilir. Berdasarkan Permen LHK 27/2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, itu bahwa ada 8 parameter yang wajib diuji. Dari 8 parameter yang ada, didapatkan bahwa di Kabupaten Baru itu memang ada sungai-sungai kita itu masih di kategori tidak tercemar. Ini mungkin ada di Macan Sungai Sumpang Minangai, di hulunya itu masih belum. Ini ada dari 20 parameter atau pemantauan yang dilakukan, ini didapatkan ada 10 lokasi yang masih memenuhi baku mutu yang ada atau tidak melampaui baku mutu atau memenuhi standar yang ditetapkan oleh Permen LHK itu tadi. Tetapi ini juga didapatkan bahwa ada 10 lokasi di sungai itu tadi, ini yang sudah ada pencemaran ringan, ini walaupun ini masih kategori ringan. Yang mendominasi pencemarannya itu adalah BOD, COD, fosil coal, dan total fosfat. Setelah kami melakukan pemantauan dan pengawasan, ini didominasi oleh kegiatan industri yang ada. Yang kedua, ini juga kaitannya dengan apa yang disampaikan tadi Kepala Dinas Pertanian, bahwa sungai kita itu banyak tercemar dari kegiatan pertanian yang ada, utamanya pemakaian pestisida dan pupuk yang tidak berimbang. Mudah-mudahan Kepala Dinas Pertanian ini, sebab saya tahu persis bahwa
dia punya background terkait dengan pupuk berimbang itu. Mudah-mudahan ke depan ini sektor pertanian ini tidak memberikan pengaruh yang kuat terhadap kualitas lingkungan, kualitas air sungai kita yang ada. Yang ketiga, ini juga kegiatan peternakan. Utamanya kegiatan-kegiatan peternakan kita di Kabupaten Baru ini kan hampir dikatakan belum ada atau masih kurang yang skala industri. Kalau skala industri kan itu sudah dilengkapi dengan aturan-aturan yang ada. Sudah ada UKL UVL yang membatasi dia mesti bikin IPAL dan sebagainya. Tetapi ini kan kegiatan peternakan kita ini masih lebih banyak ke tradisional. Artinya kotoran sapi kita itu masih banyak yang langsung masuk ke badan air. Sehingga kami setiap tahunnya setelah pemantauan itu tadi, setiap tahunnya kami menindaklanjuti dengan melakukan surat edaran ke semua kepala desa dan lurah yang ada di Kabupaten Baru. Bagaimana, dan kami menyampaikan hasil pemantauan yang ada sehingga dia bisa melakukan langkah-langkah antisipasi. Dan dalam hal ini tadi terkait dengan waktu, kami minta supaya masyarakat kita membantu kami untuk melakukan upaya-upaya perbaikan. Yang pertama itu bagaimana kita menggalakkan lagi yang namanya kali bersih. Mungkin setiap hari Jumat kita bersih-bersih sungai lah. Mungkin kepala desa dan lurah itu bisa bikin kegiatan, kalau tidak 1 kali 1 minggu, mungkin 1 kali 1 bulan kita bersih-bersih sungai lah. Yang kedua, kita melakukan penanaman pohon, ini juga kerjasama dengan kehutanan. Bagaimana kita menanami pohon yang ada di sekitar sungai kita yang ada. Dan di akhir tahun yang lalu kami bekerja sama dengan TNI ini melakukan penanaman pohon di pinggir sungai Botoe. Mudah-mudahan ini yang kegiatan-kegiatan ini bisa berlanjut. Yang tak kalah pentingnya bahwa jangan jadikan badan sungai itu sebagai tempat pembuangan sampah. Sebab ini yang banyak. Artinya saya tidak mau katakan ini di mana, tetapi ada perilaku kita itu menyapu halaman rumah kita itu, dan yang jadi tempat sampahnya itu drainase. Sehingga saat musim hujan kan ini semua masuk ke badan air, utamanya masuk ke sungai. Dan ini sangat mempengaruhi kualitas air sungai yang ada. Ini memang sangat-sangat besar pengaruhnya. Sehingga tadi itu dari data yang ada, yang banyak tercemaringan itu sekitar di kawasan perkotaan yang banyak. Misalnya di daerah hulu Sungai Sumpah Minangai, daerah hilir Sumpah Minangai maksud saya. Dan tak kalah pentingnya bahwa mari kita mencintai lingkungan, sebab apapun kejadian yang kita lakukan hari ini itu pasti kita wariskan ke anak cucu kita. Kalau mau anak cucu kita menikmati atau diwarisi lingkungan yang bersih dan bagus, maka kitalah yang meneruskan itu, kitalah yang melakukan itu. Tetapi kalau kita mau mewariskan kualitas lingkungan hidup yang buruk ke anak cucu kita, kita juga yang menentukan itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Iya, baik. Saudara Riga dimanapun Anda berada, kayaknya dari tadi ini ada yang menelpon, mungkin mau bertanya ini. Ya, kita angkat dulu. Halo, Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Dengan siapa di mana, Pak? Halo. Halo. Dengan siapa di mana? Kenapa tidak ada suara? Oh iya, tidak ada suara. Nah,
Ya, coba diulang lagi, ya, dan kayaknya lagi, ya, tidak ada suara ya. Ya, kita coba. Halo, assalamualaikum. Halo, dengan siapa? Halo, dengan siapa? Oh ya, Pak Sarudin Cokas ini. Oh, Pak Sarudin Cokas. Iya, silakan, mungkin ada yang ingin ditanyakan ketiga narasumber kita pada sore hari ini. Halo? Iya, halo, silakan. Yang saya ingin mengenai air, saya sangat tertarik tadi mengenai air. Adanya sungai, ada beberapa sungai yang bisa kita ini. Dan tertariknya saya di sini, Mas. Ini kalau tidak salah beberapa tahun terakhir ini masyarakat petani sudah dikasih bantuan sumur pompa dalam. Iya. Nah, kenapa di masyarakat, di petani diberikan ini, sedangkan kita belum melihat fungsi alat yang diberikan ke masyarakat? Itu satu fungsi yang tidak pernah kita lihat dipakai. Nah, kenapa kita tidak mencari solusi air darat, ini seperti contoh danau, seperti ada di sini Danau Congko. Kenapa kita tidak pakai, naikkan ke gunung untuk mengalirkan ke petani? Kenapa cuma sumur pompa dalam yang digenjot, sedangkan hasilnya tidak ada sampai hari ini kami lihat di masyarakat. Itu khusus untuk Pak Ahmad ini. Terus untuk masalah lingkungan hidup, ya, kalau kita lihat ini kemarin kan ada program pemerintah penanaman pohon. Tadi saya dengar juga ada ada kampung yang tidak bisa tumbuh apa-apa, sedangkan kemarin tidak salah bisa tumbuh di mana-mana di Baru. Ini mau sedikit penjelasan kepada kami. Kemarin kan bisa tumbuh di mana-mana di Baru. Sekarang tadi saya dengar ada desa di Baru tidak bisa tumbuh karena berbatuan. Oke, itu saya barangkali untuk sementara dari saya. Pemerhati sosial. Iya, baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Pak Sarudin ya. Sarudin yang telah bertanya, menelpon ke kami, dan mungkin langsung saja ke Pak Ahmad, Kepala Dinas Pertanian. Ini terkait dengan bantuan ya, yang sumur dangkal kayak itu, ya. Apa istilahnya? Baik. Iya, silakan. Terima kasih Pak Saharudin. Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan-kegiatan selama ini untuk mendorong bagaimana bisa membantu petani dalam penyempurnaan di mana siklus produksi tanaman bisa terpenuhi, yaitu adanya stimulan namanya sumur tanah dangkal. Kita mengembangkan di Baru itu terutama daerah-daerah yang tidak punya sumber air yang jelas, yang terutama daerah yang tidak memiliki daerah irigasi setengah teknis, yaitu ada namanya sumur tanah dangkal. Kalau di pertanian ada juga namanya sumur suntik. Sumur tanah dangkal itu syaratnya hanya kedalaman antara 25 sampai 30 meter kedalamannya, dan biasanya dilengkapi yang namanya taksi pan. Apa fungsi dari sumur itu? Sebenarnya diperuntukkan untuk mendukung pertumbuhan tanaman secara vegetatif dan generatifnya. Jadi bukan berarti bahwa fungsi sumur itu untuk secara menyeluruh pada tanaman, tetapi dibutuhkan bagaimana bisa melengkapi agar siklus kehidupan suatu budidaya khususnya padi bisa terpenuhi akibat adanya sumur. Sumur yang ada di petani itu berbeda sumur yang ada di masyarakat, bahwa akhirnya harus secara terus-menerus harus ada airnya. Tetapi kalau di sumur untuk budidaya itu ketika sudah panen tidak perlu lagi ada digunakan itu sumur. Apa yang disampaikan Pak Saharudin tadi itu, kenapa tidak disembangkan waduk? Karena memang menu yang ada untuk mendukung produksi kita dalam satu siklus itu hanya sumur tanah dangkal atau sumur suntik.
kalau kita melihat fenomena yang ada di lapangan, peruntukannya kepada petani agar sumur yang ada di kelompok-kelompok ini digunakan secara baik. Untuk satu kelompok itu diperuntukkan tergantung dari sumber airnya. Kalau misalnya satu sumur bisa mengairi antara 3 sampai 5 hektar, sehingga satu kelompok kalau 25 hektar itu akan diberikan beberapa titik sumur. Ada diberikan antara 6, 7, bahkan ada 9 titik, tergantung dari topografi masing-masing. Ada satu fenomena yang harus kita jaga secara baik. Kenapa sumur-sumur kita belum dioptimalkan secara baik? Karena di mana petani ketika alam atau iklim bersahabat, maka sumur tidak digunakan. Karena misalnya ketika kalau bahasa Bugisnya patongenge malemai. Tapi kalau patongenge susah dalam tanda kutip musim kering berkepanjangan, maka fungsi sumur ini yang harus dioptimalkan. Kayak tahun lalu kayak seperti tahun lalu. Hanya memang ini ke depan bagaimana menata, memperbaiki tata kelola air, maka kami di pertanian mendorong ada namanya pertanian organik dan melarang yang namanya sistem pembakaran, terutama pada jerami-jerami. Untuk pupuk saat ini, teman-teman itu kita dorong penggunaan pupuk organik cair atau hayati, itu yang kita genjot, kita dorong supaya penggunaan pupuk yang namanya kimia, apa yang disampaikan Kadis Lingkungan tadi itu, bahwa menjaga kualitas air memang perlu ada multisektor, ada pengelolaan yang secara kolaboratif yang harus dibuat, ada komitmen secara bersama, sehingga pertanian ke depan kita memang buat secara peletakannya secara baik. Terima kasih Pak Saharudin. Untuk waduk itu menunya belum ada di Kabupaten Baru. Yang ada itu hanya sumur tanah dangkal. Sumur tanah dalam juga di pertanian itu belum ada. Karena sesuai dengan kondisi lingkungan di topografi lahan pertanian di Baru, untuk sumur tanah dangkal belum sumur tanah dalam belum dikembangkan, karena bisa memacu munculnya air salinitas atau air garam yang bisa melahirkan tanaman mati atau tidak berproduksi. Sehingga ada namanya limiting faktor berdasarkan kondisi tata kelola air. Makasih. Baik. Ya, jadi patujunna ka Papa Cokas saruding kan ka agak saya dano ku di Congko Desa Sido. Ya, mungkin kenapa bukan itu yang digunakan ya. Iya. Oke, saya langsung ke Pak Kadis Lingkungan Hidup ya, terkait dengan pertanyaannya tadi ini. Desa, kenapa ada desa yang ternyata dia bilang ada tanah yang tidak bisa ditanam di situ. Ya, lokasi. Ya, silakan mungkin bisa di. Iya, terima kasih banyak Pak Cokas. Yang saya jelaskan tadi menyambung penjelasan dari KPH Ajatapan. Yang saya mau jelaskan bahwa di ruang ini kan di keruangan kita ini sudah diatur. Di tata ruang itu sudah diatur bahwa ada wilayah yang misalnya memang untuk kegiatan pertanian, ada perkebunan, ada kegiatan pertambangan, ada kawasan hutan, ada perumahan. Itu kan dibagi. Tata ruang kita ini sudah terbagi habis dengan itu. Yang saya sampaikan tadi bahwa lokasi-lokasi pertambangan misalnya tadi yang ada di Pujananting di Tangga Asoy dan sebagainya, itu di sana memang kita sudah letakkan bahwa itu adalah lokasi atau peruntukannya untuk kegiatan pertambangan. Nantinya sudah kita uji memang bahwa di sana itu memang
Tidak bisa. Itu tadi bahwa bukan tanah tapi dia batu. Artinya kalau kita mau menanam di atas batu, ini kan juga persoalan. Artinya yang saya sampaikan tadi bahwa tidak semua wilayah itu bisa ditanami. Kita lihat pola ruang yang ada. Kalau sudah jelas-jelas bahwa wilayah itu sudah berbatuan dan tidak bisa, kegiatan reboisasi apapun yang kita lakukan ini tidak akan berhasil. Tetapi saya pikir ini akan nanti dikombin penjelasannya dari kehutanan. Sebab kehutanan itu katanya juga di atas batu pun juga bisa tumbuh. Saya tidak tahu. Yang ilmu yang kami miliki itu belum sampai ke situ. Mudah-mudahan itu artinya bahwa tadi bahwa semua wilayah kita itu sudah habis terbagi. Mungkin itu saja Pak yang dapat mungkin ada tambahan sedikit sebelum kita akhiri ini. Oke, saya tambahkan sedikit tadi dari Pak Cokas itu bahwa sebenarnya tumbuh, tapi tadi istilahnya kami itu merana. Mungkin tadi seharusnya setahun sudah 1 meter, ini setahun masih orang bilang bicu. Tumbuh tapi kerdil tapi merana. Dan seperti yang dibilang Pak Kadis LH, daerah-daerah seperti itu kalau dilakukan kegiatan istilahnya rehab das, reboisasi, RHL, itu sama mungkin hambur-hambur di situ yang tidak ada ininya, karena memang sudah peruntukannya ya tambang, tidak bisa, susah tumbuh pun merana. Ini kita mau masih mau lanjut tapi waktu yang sudah berakhir. Jadi mungkin ada pesan ini untuk kita dalam kegiatan kita di bincang-bincang ini terkait dengan lingkungan hidup kita di Kabupaten Baru. Mungkin mulai dari Pak Ahmad dulu, Tabe. Baik, singkat saja. Makasih. Kami sangat berharap agar kita semua menyadari bahwa masyarakat Kabupaten Baru, kalau kita ingin menjaga keseimbangan lingkungan, keseimbangan alam, mari kita menata dan mengelola air sebaik mungkin. Sumber-sumber air setiap tahun mengalami defisit. Ada kecenderungan sumber air hilang. Olehnya itu ada prinsip no water no belief. Olehnya itu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat pertanian, kita gunakan air seefektif dan seefisien mungkin. Karena ada bahasa orang tua kita dulu, si teti wae bisa melahirkan kerugian atau bencana. Artinya apa? Dengan menjaga air, terutama sumber-sumber air bisa menjadi kehidupan, mari kita jaga dan menyadari agar seluruh tanah yang ada di Kabupaten Baru adalah sumber kehidupan kita dan sebagai lingkungan yang harus kita jaga dengan baik. Kedepan memang ada satu prinsip ketika kami di pertanian, kita mencoba membuat satu konsep, satu rumusan dengan satu patwa, the another is formula happy of life. Apa itu? Mari kita membuat satu rumusan-rumusan kebijakan yang baik, karena sesuatu yang baik akan melahirkan kebahagiaan. Ketika kita tidak mendapat sesuatu pahala di waktu itu, maka Allah akan pasti membalas sebuah kebaikan-kebaikan. Luar biasa. Biwi nacapurie deceng daripada nacapurie ya. Air ini adalah sumber kebaikan yang baik. Demikian. Luar biasa. Terima kasih banyak ini Pak Ahmad. Mungkin dari Pak Kadis Lingkungan Hidup Andi untuk Tabe. Mungkin saya sebetulnya statement yang disampaikan oleh Pak Kadis Pertanian ini sudah mewakili semua. Oh iya. Tetapi saya mau sampaikan satu, bahwa ada pesan orang tua kita dulu atau orang-orang kita dulu bahwa hidup itu pilihan. Apakah kita mau ke arah yang lebih baik
atau kita ke arah ini. Itu tadi yang saya sampaikan, bahwa apakah kita menginginkan sumber-sumber air kita ini masih bisa dinikmati oleh anak-anak cucu kita ke depan? Apakah kita mau wariskan dia bencana dengan sumber air yang sudah tercemar? Dan saya yakini bahwa, dan hasil pengawasan-pengawasan yang kami lakukan, bahwa di Baru ini pencemaran air, sumber air itu masih lebih banyak faktornya dari kegiatan manusia yang ada. Artinya kitalah yang penentunya, apakah kita mau melihat kualitas air kita ini berjalan dengan bagus, atau sebab kitalah penentunya. Itu tadi, bahwa kegiatan-kegiatan masyarakat ini masih sangat besar pengaruhnya terhadap kualitas air di Kabupaten Baru. Mungkin itu yang saya sampaikan. Iya, baik. Terima kasih Pak Kadis Lingkungan Hidup. Iya, mungkin ada pesan lagi untuk dari kehutanan ini. Ya. Sedikit dari kami, saya hanya mau ucapkan seperti ini Pak, simpel saja. Kelestarian hutan itu bukan hanya tanggung jawab kami sebagai orang kehutanan, tapi kelestarian hutan merupakan tanggung jawab kita bersama yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita. Bayangkan kalau pohon habis, di mana kita ambil oksigen? Oksigen mahal di rumah sakit. Terima kasih. Luar biasa. Ya, terima kasih banyak ini atas kedatangan tak semua. Ya, dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ke masyarakat bermanfaat. Amin. Ya, dan tentunya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Pak Ahmad sudah hadir. Kemudian terima kasih Pak Andi Unru sudah hadir di studio. Kemudian terima kasih Pak Ridho sudah hadir juga di studio. Ya, dan saudara Riga dimanapun Anda berada, kita cukupkan sampai di sini dulu untuk pertemuan kita di acara Bincang-Bincang Santai. Insya Allah kita ketemu kembali di Bincang-Bincang Santai, masih bersama dengan pemerintah Kabupaten Baru melalui Dinas Kominfo, SP dan USAID Ewas Tangguh. Ya, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan berjumpa kembali di bulan depan, ya, di acara yang sama. Bagi saya Alil mau pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.